Oke, kita lanjutkan. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang teori kimia analisis, sekarang kita lebih spesifik di analisis gravimetrinya. Oke, kita bahas di teori analisis gravimetri. Ya. Nah, kita harus tahu dulu analisis gravimetri itu apa. Nah, analisis gravimetri itu adalah analisis kuantitatif berdasarkan jumlah, berdasarkan apa? Berdasarkan pengukuran berat dengan penimbangan. Ya. Nah, tapi itu hanya prinsip dasarnya aja, tapi tetap di dalamnya itu ada melibatkan reaksi kimia berupa endapan. Nanti endapannya diabukan lalu ditimbang. Jadi kalau gravimetri itu yang pertama kita timbang secara garis besar, terus habis kita timbang direaksikan sampai terbentuk endapan ya. Habis direaksikan diabukan ya. Habis diabukan baru ditimbang lagi. Oke, untuk gravimetri secara singkat sih kayak gini. Nah, penggolongan gravimetri nanti untuk tahapannya ada tahapannya di penjelasan di bawah. Kita lanjut dulu. Nah, penggolongan gravimetri itu ada 4. Yang pertama cara pengendapan yang biasanya kita lakukan sehari-hari nih ya. Jadi sampelnya itu ditimbang, dilarutkan, direaksikan, diendapkan. Nah, sehingga tujuan kita tuh adalah menghasilkan endapan. Nanti endapannya itu kita saring, lalu dimurnikan dengan pencucian, dikeringkan atau dipijarkan, baru kita timbang bobot akhirnya. Nah, sehingga nanti kita dapat mengetahui kadarnya. Yang kedua cara penyaringan. Jadi sampelnya itu dilarutkan baru diekstrak. Jadi tidak diendapkan, langsung diekstrak. Yang ketiga ada penguapan. Nah, kalau penguapan ini biasanya kita menganalisis kalau di lab itu adalah kadar air. Jadi kadar sampel dikeringkan sampai kadar airnya hilang, itu ditimbang lagi sebagai bobot setelah kering. Yang keempat adalah elektrogravimetri. Nah, ini tuh cara menggunakan instrumen ya. Instrumen alat canggih. Nah, di sini ada beberapa tahapan gravimetri. Tahapan yang pertama itu adalah preparasi sampel. Nah, dalam preparasi sampel itu adalah ada namanya pengambilan sampel atau sampling. Nah, pengambilan sampling itu dilakukan dengan cara mewakili atau representatif. Jadi, tidak boleh dalam satu titik. Jadi, pengambilan sampel itu harus menyebar. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan hasil yang akurat, yaitu akurat itu adalah hasil yang memiliki kesesuaian tingkat tinggi. Itu akurat dan harus presisi, yaitu memiliki kecenderungan data tuh yang berdekatan. Terus yang lanjut ada faktor-faktor dalam pengambilan sampel. Yang pertama harus representatif atau mewakili sampel tersebut. Dan yang kedua cukup, dalam artian tidak kurang dan tidak lebih. Yang ketiga, pengambilan sampel perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya perubahan sampel. Jadi kita harus tahu dulu. Dan kita harus tahu penanganannya kalau misalkan sampel ini bersifat mudah menyerap air harus kita gimana kan, dan lain-lainnya. Terus yang keempat, jangan lupa pemberian label. Ingat ya, label itu penting. Labeling itu penting banget. Karena kita biasanya dalam pengambilan sampel itu enggak semuaan hanya satu sampel aja, karena bisa saja ada beberapa sampel, sehingga labeling itu perlu. Nah, labeling itu perlu dinyatakan nama kimia, rumus kimia dan konsentrasi. Nah, ini yang wajib banget ada. Nah, untuk tahapan samplingnya yang pertama ada pengumpulan sampel, terus pengurangan jumlah ukuran. Jadi gak mungkin yang kita ambil ke lab itu dalam bentuk bongkahan. Kayak misalkan kita mengambil sampel di lapangan dalam bentuk bongkahan batu besar. Nah, kita gak mungkin kan bawa batu besar itu ke lab langsung kita larutin. Enggak gitu. Jadi harus kita kecilin dulu ukurannya. Kita buat menjadi serbuk dari bongkahan tersebut. Nah, yang keempat, pengurangan sampel laboratorium menjadi sampel yang siap analisis. Nah, kayak tadi juga. Yang keempat baru penyimpanan sampelnya. Habis kita kecilkan, kita buat serbuk, baru kita simpan. Nah, tahapan yang kedua adalah penimbangan. Nah, ini pokok banget nih ya, karena gravimetri itu adalah penimbangan.
Oke, penimbangan sampel itu adalah menimbang sampel yang mewakili tadi sesuai kebutuhan menggunakan neraca. Nah, neraca itu ada dua jenis, ada neraca kasar dan neraca halus. Nah, neraca kasar itu biasanya neraca analitik digital. Nah, kalau neraca halus biasanya neraca kebalik. Ini neraca halus, ini neraca kasar. Ini kebalik ya, harusnya di sini. Nah, neraca kasar itu biasanya ketelitiannya 4 desimal. Kalau neraca halus. Kalau neraca kasar itu ketelitiannya 2 desimal. Nah, untuk neraca kasar itu dia dibedakan menjadi dua lagi, ada neraca 1 pinggan dan neraca 2 pinggan. Kalau 1 pinggan itu yang kayak gini nih, kurang lebih bentuknya. Ini pinggannya, ini penyangganya, dan ini skalanya. Ini neraca 1 pinggan. Kalau neraca 2 pinggan itu adalah neraca yang ada 2 pinggan. Nah, di sini itu tiangnya dan tiang skalanya, dan di sini ada jarum. Terus di sini ada neracanya, ada pinggan neraca 2. Di sini juga ada pinggan neraca 2. Dan di sini ada beberapa aksesoris lainnya kayak gelembung udaranya, terus ada skrup pengatur-pengaturnya dan lain-lain ya. Nah, itu untuk neraca 2 pinggan. Nah, neraca 2 pinggan itu dibagi menjadi dua, ada neraca sistem non-Gauss dan neraca sistem anting. Nah, yang ketiga, proses pelarutan sampel. Oke, berarti pelarutan sampel itu adalah suatu proses mengubah keadaan sampel dari bentuk padatan atau serbuk biasanya ya ke dalam bentuk cair, larutan. Nah, kenapa harus kita buat larutan? Karena reaksi kimia mudah terjadi dalam bentuk larutan. Karena dalam bentuk larutan itu senyawa kimia itu dalam bentuk ion-ion ya, sehingga memudahkan kita dalam melakukan reaksi. Karena reaksi itu adalah proses tukar menukar ion. Nah, dalam kita melakukan pelarutan, zat pelarut atau solvennya itu harus sesuai dengan sifat sampelnya. Jadi tidak bisa asal dengan sampel. Nah, biasanya sampel yang sering digunakan itu adalah air atau aqueous, karena air itu merupakan suatu pelarut yang universal. Maksudnya universal, dia hampir bisa melarutkan semua sampel, tapi tidak semua bisa dilarutkan dengan air gitu ya. Dalam hal ini itu berlaku prinsip kepolaran. Jadi sampel yang bersifat polar akan larut pada pelarut yang bersifat polar. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang non polar larut dengan non polar. Nah, untuk karakteristik sampel ini dia ada 3 sifat. Yang pertama ada mudah larut, sukar larut, dan tidak larut. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Nah, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu suhu, efek ion semenama atau ion semarga, pH larutan, dan ukuran partikel. Nah, ion semarga itu adalah contohnya. Kita punya sampel. Nah, sampel itu mengular menjadi Cl-. Kita larutkan dengan HCl. Nah, ini kan sama-sama ion senama. Nah, sehingga dia akan sukar larut. Nah, contohnya lagi, kita melarutkan ion Na+. Terus kita gunakan pelarutnya itu adalah NaOH. Nah, ini juga sama karena Na bertemu dengan Na+. Jadi dia tidak akan sukar larut. Banyak. Lanjut ada yang namanya pengendapan. Pengendapan ini adalah proses pembentuknya endapan. Nah, jadi tujuan untuk kita melakukan analisis gravimetri yaitu mendapatkan endapannya. Jadi definisinya itu adalah pengendapan adalah proses pembentukan endapan atau metode pemisahan senyawa kimia dengan cara mengendapkan suatu zat dengan campurannya. Suatu zat dalam campurannya. Nah, definisi endapan sendiri ada sebagai berikut, bisa kalian baca. Nah, secara intinya endapan itu adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat yang keluar dari suatu larutan. Jadi, setelah kita mereaksikan kedua reaksi terbentuk endapan. Nah, endapan itu dia akan kita anggap sebagai fase padat, bukan fase larutannya. Syarat endapan itu adalah sebagai berikut, ada 3 ya syarat endapan. Nah, endapan yang harus kita dapatkan di gravimetri itu memiliki syarat. Yang pertama, memiliki kelarutan yang kecil sehingga dia mudah mengendap.
terus kemurniannya tinggi, mempunyai susunan yang tetap, artinya dia tidak dapat berubah lagi menjadi larutan. Jadi kalau udah ada endapan aja. Terus biasanya harusnya tuh lebih baik dia berbentuk kristal kasar, sehingga memudahkan dalam penyaringan. Tapi kalau tidak dalam bentuk kristal kasar juga gak apa-apa, nanti kita saring dengan penyaring yang sesuai. Oke, nah jenis-jenis endapan itu ada 3, yaitu kristalin, gelatin, atau selai, dan koloid. Nah contohnya sebagai berikut, bisa kalian baca. Nah, endapan yang baru terbentuk biasanya tuh masih halus, dan biasanya tuh dia akan larut kembali, sehingga kita buat agar sempernya tuh menjadi dalam bentuk besar-besar dengan cara diaduk dan diramkan. Jadi kalau dia kecil-kecil, kita diemin dia sampai dia turun ke bawah semua, sehingga dia akan menjadi partikel-partikel yang lebih besar. Namanya itu proses pemeraman atau repainting. Nah, terus juga ada proses melakukan pemeraman yang dibiarkan endapannya itu berada dalam larutan induk. Jadi biarkan dia melayang-layang. Nah, prosesnya itu disebut dengan pencernaan atau digestion, atau juga penuaan atau aging. Jadi kita biarkan dia melayang-layang, sehingga pas dia melayang itu dia akan saling bertumbukan dan akhirnya bobotnya semakin besar dan jatuh, tidak melayang-layang lagi. Yang ketiga ada proses terjadinya endapan kedua dalam permukaan endapan yang disebut presipitasi, dan yang terakhir ada kontaminasi endapan lain, contohnya kopresipitasi. Nah, di sini ada beberapa jenis pengendap, ya. Nah, jadi pengendap itu ada 2 jenis, yaitu pengendap organik dan pengendap anorganik dan pengendap organik. Tapi pengendap yang biasanya digunakan adalah pengendap anorganik. Nah, tapi di grafi juga ada yang digunakan pengendap anorganik, ya, contohnya dimetil-glioksima. Nah, untuk pengendap anorganik sendiri dia ada dibagi menjadi 3, ya, ada pengendap asam, basa, dan garam. Kalau asam contohnya HCl, basa contohnya NaOH dan KOH atau amonia. Terus kalau garam biasanya yang kita gunakan itu adalah amonium oksalat atau BaCl2. Oke, yang kelima kita lanjut proses penyaringan. Proses penyaringan, ya. Penyaringan endapan itu kita lakukan untuk apa? Untuk memisahkan endapan dari larutan induknya, sehingga nanti memudahkan kita untuk melakukan pengeringan dan pemijaran. Kan gak mungkin dalam bentuk larutan langsung kita pijarkan, ya. Nah, biasanya alat untuk penyaringan itu adalah berupa kertas saring, atau biasanya tuh cawan kaca masir atau corong Buchner. Nah, tapi kelemahan untuk menggunakan kertas saring ini adalah dia tidak inert atau dapat rusak oleh basa atau asam pekat atau oksidator, sehingga kertas saringnya bocor. Terus kekurangannya dia dapat sobek dan dapat mengabsorpsi zat lain dari kotoran yang disaring. Jadi dia tuh bisa menyerap zat-zat lain selain pengendapnya. Nah, dan untuk gravimetri itu dia perlu dibakar sampai habis. Jadi dia tidak menghasilkan abu. Jadi kalau kita pijarkan tinggal sisa endapannya aja, gak ada abu dari kertas saringnya. Tapi kertas saring juga dia mempunyai keunggulan, yaitu murah, mudah diperoleh, efisien, dan memiliki pori-pori yang sesuai dengan pori-pori endapan. Tapi kalau gak ada kertas saring pun kita bisa menggunakan alat yang lain. Contohnya adalah cawan kaca masir atau corong Buchner. Nah, dalam menyaring itu kita ada proses yaitu dekantasi atau pengenap tuangan, di mana proses membiarkan endapan yang mengenap di dasar. Nih, kita biarkan endapan yang mengendap di dasar dulu, habis itu kita tuang larutan induknya ke penyaring kertas saring tadi, ya. Nah, menuangkannya kita menggunakan bantuan batang pengaduk. Gitu, ya. Nah, prosesnya dilakukan hingga larutan induknya habis, dan yang terakhir kita tuang endapannya saja. Nah, untuk media penyaringnya
itu ada kertas penyaring dan cawan penyaring. Nah, kalau kertas penyaring itu dia dibagi menjadi dua, ada yang berabu dan tidak berabu. Yang tidak berabu itu biasanya untuk endapan yang kasar, sedang, selai dan halus, ya. Kalau yang berabu biasanya kita jarang menggunakannya karena dia bobot abunya kita bisa mengganggu proses penimbangan. Jadi biasanya digunakan untuk metode analisis yang lain, ya, bukan di gravimetri. Nah, yang kedua ada cara cawan penyaringan, yaitu cawan gauge dan cawan kaca masir. Nah, untuk macam-macam kertas saring dan cawan gauge bisa kalian lihat di tabel berikut, ya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita saring, kita cuci endapannya hingga bebas pengotor. Nah, untuk air pencucinya sendiri harus memiliki syarat tertentu. Yang pertama, dapat melarutkan pengotor saja, sehingga endapannya jangan sampai larut lagi. Kalau endapannya larut, terjadi kesalahan negatif atau sampelnya hilang. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya presipitasi atau pengendapan-endapan halus waktu pencucian. Jadi menimbulkan endapan lain yang ikut mengendap juga, itu gak boleh, sehingga nanti tertimbul kesalahan positif, dimana nanti kadarnya melebihi yang seharusnya. Yang ketiga, tidak membentuk hasil yang dapat menguap atau mengendapkan endapan. Nah, ternyata tuh kalau pas kita cuci tuh air pencucinya itu bisa membuat si endapannya itu jadi mudah menguap, itu gak boleh, jadi akan menimbulkan kesalahan negatif. Kelima, tidak mengandung garam yang tidak dapat menguap saat dipijarkan. Jadi gak boleh ada hasil itu garam yang susah menguap. Kalau dia susah menguap, pas dipijarkan dia akan sebagai abu, dan sebagai abu yang ditimbang, jadi menimbulkan kesalahan positif dan mengganggu pekerjaan juga. Oke, nah untuk pencucian, nah di sini tuh ada rumus untuk perhitungan volume pencucian. Nah, rumus ini untuk apa? Untuk mengetahui efisiensi kalian melakukan pencucian. Rumusnya adalah rata-rata volume pencucian sama dengan volume filtrat dikurangi volume rata induk dikurangi banyak pencucian. Oke, kita lanjut ke proses pengeringan dan pemijaran endapan. Nah, sebelum kita timbang, kita jadikan dulu endapan itu kering atau menjadi pijar. Jadi ada beberapa endapan yang harus dalam keadaan kering saja, tidak perlu dipijarkan, ada yang harus dipijarkan. Nah, kalau yang dibiarkan sampai kering aja biasanya itu adalah pakai pelarut yang organik, karena pakai pengendap yang organik, karena pengendap organik itu mudah rusak oleh mudah rusak oleh panas, sehingga tidak kita pijarkan, cukup dikeringkan saja. Oke, endapan tuh biasanya dikeringkan pada suhu 110 sampai 250 dalam oven, dan dipijarkan secara bertahap menggunakan teklo dan maker. Pertama sebelum kita pijarkan itu kita perarang dulu, baru kita pijarkan. Nah, biasanya kita perarang tuh antara suhu 250 sampai 800, dan kita perarang dari 800 sampai 2000 atau sampai 1000, ya. Jadi step yang pertama kita keringkan dengan oven, kita perarang dengan teklo, dan kita abukan dengan tanur atau maker. Nah, yang terakhir kita timbang bobot akhir atau bobot sisa pijar, ya. Jadi udah dapet nih abunya, baru kita timbang. Nah, timbang bobot abunya itu kita harus melakukan beberapa kali pengulangan, karena kalau kita hanya menimbang sekali, kita belum tahu itu sudah bobot tetap yang harusnya kita masukkan ke rumus atau bukan, ke rumus perhitungan kadar maksudnya, ya. Nah, di sini syaratnya bobot tetap itu ditandai dengan berkurangnya bobot cawan beserta isinya. Nah, berkurangnya bobot cawan beserta isinya, tetapi bobot yang kurang itu maksimum itu 0,4 mg atau 0,04 gram saja, gak boleh lebih. Nah, perbedaan itu yang menentukan dia itu sudah botap atau belum. Nah, itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, akan cukupkan video kali ini. Untuk video praktikumnya ada di pembahasan praktikumnya ada di video yang lain, ya, bisa
cek di channel YouTube ini juga bisa dicari analisis grafimetri. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.